Selamat siang pemirsa, News kembali hadir membersamai aktivitas Anda. Bersama saya Bakiatuddiniyah, inilah news selengkapnya. Pemirsa, news kali ini terkait pertemuan ke-14 Learning Journal pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Di mana pada pekan ini kelompok 1 melanjutkan investigasinya dari tahapan yang sebelumnya. Kelompok 1 yang mengusung tema di balik kebakaran pasar malam ini melanjutkan investigasinya di Kampung Ciliwung, Desa Kaduberem, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Dengan tujuan dari investigasi tersebut untuk mengungkapkan serta membuktikan apakah kebakaran tersebut benar dibakar oleh warga atau terbakar karena konsletnya listrik. Kelompok 1 telah melakukan wawancara yang pertama dengan salah satu warga yang sekaligus sebagai seorang pedagang tepat berseberangan dengan lokasi pasar malam tersebut. Hasil dari wawancara tersebut tercatat sebagai penunjang fakta dan bukti untuk dilakukan tahap pertama. Adapun selanjutnya kelompok 1 melakukan wawancara yang kedua. Wawancara yang kedua tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 November tahun 2023 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan Kasih Humas Polres Serang untuk meminta pembuktian lebih dalam kepada pihak kepolisian terkait peristiwa kebakaran pasar malam tersebut. Menurut polisi, peristiwa benarlah terjadi karena warga yang emosi akan tewasnya seorang anak kecil berusia 12 tahun. Anak kecil tersebut merupakan warga Cipatat, Pabuaran, sekaligus cucu dari seorang dewan di Pabuaran. Dari kejadian tersebut sehingga keluarga membakar korsel tersebut setelah meminta pertanggungjawaban atas kelalaian namun tidak ada respon sama sekali. Selanjutnya 3 orang diamankan untuk diperiksa lebih lanjut oleh petugas kepolisian. Di antaranya yaitu petugas pengelola pasar malam atau korsel dan juga tenaga teknis. Selanjutnya, kelompok 1 juga melakukan wawancara dengan narasumber yang ketiga sekaligus menjadi saksi yang berada pada saat kejadian pasar tersebut dibakar. Saksi tersebut berinisial S. Beliau juga memberikan keterangan secara menyeluruh dan jelas akan kebenaran peristiwa tersebut terjadi. Demikian 3 narasumber yang diwawancarai oleh kelompok 1. Yang pertama seorang ibu-ibu, yang kedua berinisial S juga menjadi saksi, dan yang ketiga dari pihak kepolisian. Dari data yang telah didapatkan oleh kelompok 1, kemudian kelompok 1 juga melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu proses penulisan skrip dan naskah berita untuk dilanjutkan menjadikan sebuah proposal yang nantinya akan diberikan kepada Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Selanjutnya yaitu proses editing yang dilakukan oleh Ismi Wahyu Ismawati. Dari mulai menggabungkan berbagai fakta dan berita yang ada, berita yang sudah tertulis, kemudian untuk dijadikan sebuah video yang akan ditayangkan pada hari Senin. Tim editing lain juga membantu Ismi Wahyu Ismawati, seperti Alda Mutiara Fadila yang membuat cover untuk penayangan berita tersebut. Juga teman-teman yang lain ikut membantu dalam proses pembuatan proposal teknik reportase dan investigasi berita karya jurnalistik ini. Adapun selanjutnya yaitu tag video mengenai news anchor dari Bakiatuddiniyah untuk membawakan berita yang telah disiapkan oleh kelompok 1. Saat ini kami tengah dalam proses editing yang sempurna agar selanjutnya dapat ditampilkan pada hari Senin. Pemirsa, demikian news pada pagi hari ini. Saya Bakiatuddiniyah pamit undur diri. Sampai jumpa dalam news lainnya.